ya Mbak. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Oke. Sebelumnya selamat siang Mbak. Dengan Mbak siapa? Baik, selamat siang juga Bu. Iya, perkenalkan nama saya Putri Bu. Biasanya dipanggil Puput sih Bu. Oke Mbak Puput. Perkenalkan nama saya Alia Dinda. Jadi Puput bisa panggil Ibu, Dinda atau Mbak Dinda. Serah nyaman Mbak Puput saja. Baik Bu Dinda. Oke. Bagaimana kabar Mbak Puput hari ini? Bu kabarnya sih agak lumayan baik sih Bu. Lumayan baik. Untuk hari ini aja. Iya, enggak juga. Maksudnya itu akhir-akhir ini tuh. Oke. Tadi sebelum kesini Mbak Puput adakah kegiatan lain atau lagi kemana? Kebetulan saya sebelum datang ke sini itu saya kuliah Bu. Ada kuliah. kuliah tadi. Kuliah apa Mbak? Saya kuliah ambil prodi dunia dan konseling Bu. Oh, ambil prodi di universitas mana? Kebetulan saya kuliah di Universitas PGRI di Banda Surabaya. Oh, di Surabaya. Itu kalau saya lewat tol itu yang kelihatan gedungnya yang besar gitu ya Mbak? Iya, betul banget Bu. Tapi ada orang bilang itu Unima itu ada dua, Mbaknya yang di besar apa yang di satunya? Berhubung saya kan ambil jurusan BK, jadi saya itu di kampus 2, di kampus itu Magelang Bu. Oh, di Magelang. Bapak tadi ada perkuliahan di jam berapa? Saya tadi perkuliahannya masuknya itu jam 8, terus keluar kampusnya itu sekitar jam 10 tadi Bu. Langsung ke sini berarti? Iya, langsung ke sini. Kalau gitu, Bapak Put ini sehari ada berapa mata kuliah biasanya? Kebetulan kan saya udah semester 2 ya Bu. Maksudnya Semester 2? Semester berapa Mbak? ya nggak tahu aman sih ya. Oke. Saya baru semester 5 habis UTS kemarin. Kan kalau semester 5 itu kan rata-rata matkulnya itu 4 SKS ya. Jadi satu hari itu satu mata kuliah. Sehari 4 SKS? Iya Bu. Semester 5 berarti sudah banyak tugas ya Mbak? Ada juga ada yang sudah nyusun proposal misalnya? Iya, kebetulan kalau nyusun proposalnya itu ya masih latihan sih. Ya, karena kan ada mata kuliah yang menjuru untuk menyusun proposal seperti kayak mata kuliah penelitian kuantitatif gitu. Jadi udah ada yang buat. Iya, kayak ada rangkaian lah Bu. Iya. Rencananya yang diajukan untuk jadi skripsi. Sudah sebentar lagi ya Mbak kurang. Ya 3 berapa ya? Udah tahun lagi lah. 2 tahun. Oke. Bapak kita sudah banyak bicara tadi mengenai kegiatan Mbak Puput, terus juga keseharian Mbak Puput, Mbak Puput nih kuliah ternyata di Adibuana Surabaya. Selanjutnya apakah ada yang ingin Mbak Puput sampaikan kepada saya? Iya Bu, saya ingin bercerita kepada Ibu. Oke. Sebelumnya Mbak Puput pernah melakukan proses konseling? Belum sama sekali sih Bu, baru pertama kali dengan Dinda. Baru pertama kali. Saya akan sedikit menjelaskan ya Mbak apa itu proses konseling. Jadi proses konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselor, itu di mana konselornya di sini adalah saya, konselornya adalah Mbak Puput. Jadi seluruh masalah itu ada di Mbak Puput. Jadi Mbak Puput tidak memberikan solusinya kepada saya, tapi solusi itu berada pada Mbak Puput sendiri. Mbak Puput sudah paham? Berarti solusi atau selesai tidaknya permasalahan saya itu tergantung pada saya sendiri. Iya, pada Mbak Puput sendiri. Baik Bu, sudah paham. Jadi Mbak Puput yang akan menemukan solusinya dan saya akan menjembatani saja. Oh, baik. Oke, Mbak Puput, kita dalam proses konseling ini kita membutuhkan waktu dari 30 sampai 45 menit. Tapi jika dirasa kurang dari 30 sampai 45 menit, Mbak, kita akan bisa schedule ulang di lain waktu. Mbak Puput bisanya di hari apa dan jam berapa? Mungkin untuk ke proses konseling selanjutnya. Untuk proses konseling selanjutnya Ibu konselingnya pada hari apa? Saya konselingnya pada hari Rabu dan Jumat sih Mbak.
Gimana kalau proses konseling selanjutnya itu pada hari Rabu aja, Bu? Oke, Rabu untuk jamnya, jam Bapak ingin jam berapa atau menyesuaikan dengan saya? Untuk jamnya setelah saya ngampus aja ya, Bu. Sekitar jam 11 saja ya, Bu. Oke, boleh nanti selanjutnya kita akan bertemu di hari Rabu ya Mbak, sekitar jam 11 ya. Iya. Nanti saya akan berikan kontak pada Pak Puput di akhir untuk bisa menghubungi lagi Mbak Puput. Oke, Pak Puput silahkan dilanjutkan. Kenapa tadi ada yang ingin Mbak Puput sampaikan kepada saya? Ya, Bu. Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, Bu. Pas awal-awal masuk kuliah itu saya merasa bahwa kondisi atau kabar saya itu kurang baik, Bu. Dimana saya itu selalu dibandingkan dengan orang tua saya. Nah, dibandingkan dengan diri orang tua saya sendiri, bahkan sampai keponakannya juga selalu dibandingkan, Bu, antara kamu, oh kamu kok gini, kamu sedih, oh kok terus kamu kuliah, kamu gak dapet juara. Ini nggak ada, kebetulan orang tua saya ini dua-duanya nggak ada yang kuliah, Bu. Dia itu lulusan SMA dan SMK aja, jadi nggak tahu gimana perkuliahan itu gimana, terus gimana kan. Nah di situ tuh pas awal semester 1, pas awal masuk kuliah itu ditanyain kan, di semester 1 kan ke semester 2, nah itu ditanyain, kamu dapat juara berapa? Terus aku bilang nggak dapat juara, kan namanya juga kuliah, kan nggak ada yang namanya juara 1, juara 2 loh. Alasan itu nggak bohong, emang kamu bohong itu artinya kamu nggak dapet juara, artinya kamu tuh nggak dapet juara, makanya kamu bilang kayak gitu. Lihat kan kayak sepupu, kayak keponakannya bapak ini, kayak Mas Firman, dia tuh sebenarnya Mas Firman ya, Bu. Ya, lihat kan Mas Firman itu semester 1 sampai semester 8 sampai lulus sampai S2 aja dia dapat beasiswa, artinya itu dapat juara. Kalau dapat juara artinya itu dia kemungkinan besar kan dapat itu beasiswa, sedangkan kamu kok enggak gitu. Artinya kamu bohong ya, kayak gitu. Jadi saya tuh kayak merasa sedih gitu, kesal sampai bahkan ya kayak frustasi gitu. Jadi Mbak Puput ini selalu dibanding-bandingkan sama kedua orang tua dengan sanak famili lah intinya. Iya, betul sekali. Perasaan negatif yang Mbak Puput munculkan ini pada saat situasi seperti itu apa? Saya merasa dibanding-bandingkan dengan keponakannya ya, bahkan dibandingkan dengan orang tua saya sendiri, dengan dirinya orang tua saya sendiri itu kayak kesel, bahkan sampai frustasi gitu. Berarti kesel sampai frustasi. Iya, betul banget. Berarti dari awalnya Mbak Puput ini bisa kesel, tapi berujungnya jadi frustasi. Iya, betul. Oke. Pada saat Mbak Puput ini merasa kesal, perilaku apa yang menggagalkan yang terjadi pada Mbak Puput pada saat itu? Kalau saya kesel itu saya lebih kayak membatasi untuk berbicara dengan orang tua saya. Kalau kayak tidak saling tegur, sapa gitu. Jadi lebih memilih untuk membatasi dengan berbicara dengan kedua orang tua. Iya, betul. Apakah itu hanya ibu saja atau ayah saja atau bahkan kedua-duanya? Berlaku untuk kedua orang tua saya. Berarti sama ya untuk kedua. Iya. Lalu jika pada saat Mbak Puput ini frustasi, perilaku apa yang menggagalkan Mbak Puput pada saat itu yang muncul? Kalau frustasi ya, Bu, iya. Kadang saya itu berdiam di kamar, nggak makan seharian penuh, terus atau bahkan saya kabur dari rumah, selayaknya orang yang kabur dari rumah gitu. Kabur? Iya, betul sekali. Terus dari kabur itu Mbak Puput apakah sempat kabur yang memang kabur jauh, apa hanya untuk biar orang tua itu memberikan feedbacknya, atau kayak nggak tahu kan Mbak Puput kayak beres-beres gitu kan ditahan, atau Mbak Puput? Enggak, Bu. Saya hanya kan kebetulan rumahnya orang tua saya kan ada 2. Nah, yang satunya ini jarang ditempatin, jarang ditempatin. Nah, itu saya tuh, namun rumah itu yang jarang ditempatin itu ada seragam saya, ada pakaian-pakaian saya ada di situ. Jadi saya
keluar rumah itu hanya bawa diri aja gitu. Oke. Dan nggak bawa sepeda motor atau kendaraan yang lainnya. Saya dijemput oleh teman saya. Apakah hanya itu saja yang pada saat dilakukan menggagalkan yang tadi Mbak Put ketika Mbak Put merasa kesal dan frustasi, apakah ada yang lain? Saya rasa itu aja sih Bu. Oke. Situasi yang dialami Mbak Put itu seperti apa? Apakah ada Mbak Put ini ada hal yang latar belakangi sampai Mbak Put merasa kesal dan frustasi pada kedua orang tua? Ada sih Bu, yang awalnya itu kan pas saya kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA itu kan zaman-zamannya ada COVID-19 ya Bu. Nah di situ kan pembelajaran kan dimulai daring gitu ya. Jadi yang dulunya aku tuh ada juara, entah juara 1, juara 2, juara 3, intinya itu saya juara. Nah pada saat kelas 11 itu, pada saat saya kelas 2 SMA itu, saya itu kan pembelajaran daring, nah, langsung down Bu, langsung menurun, bahkan hanya masuk 10 besar. Dan itu peristiwa itu saya dimarahin di situ lagi. Saya tuh malu, bapak ini malu, ibu itu malu kalau punya anak yang bodoh, punya anak yang nggak bisa diandelin, punya anak yang nggak bisa dibangga-banggakan. Kamu jangan malu orang tua kamu kayak gitu Bu. Terus kayak kata-katanya itu langsung sampai ditunjuk-tunjuk gitu di depan mata. Kamu itu jangan. Oke. Berarti memang dimarahi ya Mbak? Iya. Jadi dari peristiwa itu tuh bahkan terulang lagi gitu Bu. Sejak saya masuk kuliah semester 1, nah dari semester 1 tuh ditanyai, kamu sudah semester 1 sekarang masuk semester 2 ya? Iya, dapat juara berapa kamu? Terus ya nggak ada juara kan namanya kuliah, kan dia nggak tahu sih Bu, kan dia kan orang tua saya kan nggak kuliah kan, dua-duanya nggak kuliah, jadi dia nggak tahu kuliah itu gimana. Terus tanyain tuh, kamu dapat juara berapa? Terus yang nggak dapat juara kan ini kuliah itu nggak ada yang namanya juara, nggak ada yang namanya ranking 1, ranking 2, ranking 3, nggak ada Pak. Saya bilang gitu ke kelas saya. Terus nggak ada buktinya itu Mas Agung, kayak Mas Firman tadi. Mas Firman tadi S1 sampai S2 loh dapat beasiswa, otomatis dia kan dapat juara, makanya dia dapat beasiswa. Terus aku bilang iya beda Pak. Terus berarti kamu bilang gitu, berarti itu alasan, berarti emang kamu nggak dapat juara makanya kamu alasannya kayak seperti itu gitu Bu. Bahkan sampai sekarang kalau pas waktunya kayak naik ke semester, kan ini semester 5, nanti ke semester 6 tuh ditanya lagi, kayak nggak percaya tuh Bu, kayak nggak percaya bahwa perkuliahan itu nggak ada yang namanya juara gitu Bu. Selalu kekeh, kamu tuh harus juara, nggak ada yang namanya sekolah itu nggak ada juara. Emang ada, tapi kamu alasan aja biar kamu aman, tidak dimarahi saya gitu Bu. Ya gitu aja sih Bu. Oke. Lalu emangnya kenapa jika orang tua memarahimu? Iya, kesal gitu Bu. Kenapa kamu merasa kesal? Ya kayak kata-katanya itu selalu kayak langsung masuk ke hati, dan kenapa harus dibandingin, kan kemampuan anak-anak lainnya itu kan beda, batas kemampuan orang-orang dan anak-anak itu kan selalu beda sih. Kenapa harus dibandingin antara aku dengan keponakannya gitu? Kenapa kamu juga harus terganggu dengan kata-kata orang tuamu yang seperti itu? Karena marahnya itu bukan sekali atau 2 kali Bu. Bahkan saya pertama kali masuk kuliah sampai saat ini tuh kalau mau naik ke semester selanjutnya, saya tuh kayak dibilangin, kenapa kamu nggak dapat juara gitu Bu. Selalu dibandingin bahwa kalau dapat juara kamu pasti dapat beasiswa, buktinya kamu nggak dapat beasiswa berarti kamu nggak dapat juara gitu Bu. Selalu dibanding-bandingkan dengan keponakannya yang selalu dapat beasiswa tadi. Emang kenapa jika orang tuamu itu membanding-bandingkanmu dengan orang lain? Ya bikin saya kesel sampai frustasi itu.
kayak ini tuh kemampuanku, ya udah gak usah disamain dengan anak itu. Kita tuh beda, kita beda, berarti kapasitas dan kemampuan orang tuh beda. Kenapa masih kamu samain dengan orang itu? Emangnya orang itu bisa jadi saya? Emangnya orang itu bisa mengalahkan kemampuan saya? Enggak juga kan Bu. Apakah harus orang tuamu mengerti kemampuanmu yang kamu miliki? Saya rasa harus Ibu, biar tidak dibandingkan, biar saya itu tidak dibandingkan dengan keponakannya tadi. Emangnya perlu jika orang tuamu itu selalu membanding-bandingkan kamu? Tidak juga sih Bu. Apakah mungkin jika orang tuamu membanding-bandingkan kamu, kamu tidak bahagia? Tidak juga sih. Tidak kan? Tidak. Lalu apa gunanya? Apakah ada manfaatnya? Ada manfaatnya sih Bu, kalau kayak udah kayak aku capek kemarin, terus ya udah aku harus pintar kayak seperti dia gitu Bu. Tapi aku rasa bahwa iya, kemampuanku sama kemampuan dia itu beda. Kenapa aku harus dituntut sama kemampuannya dia? Kenapa akibatnya orang pintar tuh harus kayak seperti keponakannya gitu Bu? Kenapa tuntutan itu tuh kenapa tuntut kepintaran orang keponakannya tadi itu harus ada pada saya juga? Padahal kan kemampuan orang tuh beda-beda gitu Bu. Oke, emangnya kamu tahu kemampuan orang itu sama dengan kemampuanmu? Tidak. Tidak kan? Lalu kenapa kamu harus merasa kesal dengan orang tuamu ketika orang tuamu membanding-bandingkan kamu? Karena saya rasa saya mempunyai kemampuan sendiri dan dia juga mempunyai kemampuan tersendiri, makanya jangan tidak usah membanding-bandingkan antara saya anaknya, apalagi anaknya sendiri dengan keponakannya dia tadi. Dan saya rasa orang tua saya itu harus perlu mengetahui bahwa kapasitas anaknya itu tidak bisa melebihi keponakannya tadi, dan keponakannya tadi itu tidak bisa juga melebihi kapasitas saya. Apakah kamu tahu orang tuamu mengatakan seperti itu, dia jauh lebih baik dari kamu atau kamu lebih baik dari dia? Tidak harus ya. Emang ada bukti bahwa orang tua kamu itu membanding-bandingkanmu? Apakah ada bukti tertulis? Tidak ada sih. Lalu kenapa kamu jika orang tuamu membanding-bandingkanmu, apakah kamu berpikiran yang sama dengan orang tuamu? Apakah kamu jauh lebih baik dengan dia? Saya berpikir dia bisa lebih baik dari saya, dan saya pun sebaliknya saya juga lebih baik dari dia, karena kan saya berpikir bahwa kepintaran orang dan kecerdasan orang itu berbeda. Oke. Kenapa kamu harus risih dengan kedua orang tuamu ngomong seperti itu? Karena saya rasa itu kan gak enak Bu kalau dibandingkan terus, apalagi kan maksudnya itu dibandingkan bukan pas saat sekolah aja gitu loh kan. Kalau sekolah ya oke lah, gak apa-apa, ada yang namanya juara. Sedangkan kalau kuliah kan gak ada, dan semakin lama kan semakin berat ya Bu. Jadi ada batas kemampuannya gitu Bu. Kenapa harus dibandingkan dengan orang itu? Kenapa harus dibandingkan dengan keponakannya tadi gitu Bu? Jika orang tuamu tidak membanding-bandingkanmu, itu apa yang kamu rasakan? Saya merasa enjoy dan tenang gitu. Itu yang kamu harapkan dari orang tuamu? Iya. Kamu tidak ingin orang tuamu membanding-bandingkanmu dengan orang lain? Iya sih. Apakah kamu tahu orang tuamu lebih baik dari kamu? Tidak juga sih Bu. Karena kan dia juga belum merasakan bangku kuliahan, terus makanya dia itu selalu membanding-bandingkan. Dia kan belum merasakan apa yang kurasakan, jadi seenaknya dia aja gitu menuntut saya tuh seperti keponakannya tadi. Memangnya itu sangat membuat kamu jauh lebih, apa kamu ketika orang tuamu ngomong seperti itu, apa kamu akan kehilangan sesuatu?
Apakah kamu akan tidak memberikan uang jajan, atau kamu akan, ya mungkin kamu akan tidak dibiayai kuliah? Tidak sih. Tidak kan? Tidak. Oke, mungkin saja orang tuamu itu, mungkin saja orang tua Mbak Putri hanya ingin yang terbaik untuk Mbak Puput, tetapi cara orang tua Mbak Puput menyampaikan kepada Mbak Puput itu kurang tepat seperti itu. Iya. Oke, jadi apa Mbak yang Mbak Puput inginkan? Yang saya inginkan dan saya harapkan kepada orang tua saya itu berhenti untuk tidak membanding-bandingkan saya dengan keponakannya, dan saya tidak dibanding-bandingkan dengan dirinya sendiri, dengan orang tua saya sendiri. Oke. Yang kamu harapkan saat ini itu apa? Apakah ada sesuatu? Yang saya harapkan itu ya hanya orang tua saya berhenti berharap bahwa saya itu dituntut dan mendapatkan beasiswa seperti keponakannya tadi. Oke, berarti orang tua Mbak Puput itu ketika memarahi Mbak Puput atau mendidik Mbak Puput itu tidak selalu, maksudnya tidak selalu dicap sebagai orang yang buruk gitu kan? Berarti orang buruk itu juga belum tentu yang selalu tidak menghargai pencapaian Mbak Puput, juga tidak membagi-bagi Mbak Puput. Jadi yang perlu Mbak Puput kontrol sekarang apa? Saya berfokus pada diri saya sendiri untuk meningkatkan kemampuan saya, dan saya harapkan kemampuan saya itu tidak ada tuntutan dengan orang lain, dan saya lebih tidak mendengarkan kata orang lain, tidak peduli dengan pencapaian orang lain. Oke, jadi Mbak Puput, berarti Mbak Puput ini tadi kan Mbak Puput merasa kesal dan frustasi. Nah disitu dari kesal dan frustasi Mbak Puput cukup merasa cemas aja, begitu nantinya. Berarti saya itu cukup, saya itu nggak perlu kesal dan frustasi itu. Iya. Saya itu hanya cukup dengan hanya cemas saja ya Mbak Puput. Berarti ini Bu ya. Iya benar Bu. Berarti saya cukup cemas aja Bu. Nggak perlu kayak yang kesal hingga frustasi gitu ya. Iya, cukup hanya cemas saja untuk menyikapinya seperti itu. Oke Mbak Puput, tak terasa ya proses konseling kita cukup sampai di sini. Apakah sebelumnya ada yang Mbak Puput ingin sampaikan kepada saya? Apakah Mbak Puput sudah dengan adanya ini mungkin sudah ada sedikit mengurangi atau bagaimana? Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu, telah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya ucapkan terima kasih juga dengan masalah yang sedang saya hadapi ini, dengan bertemunya Bu Dinda ini, saya merasa sangat lumayan lega dengan melakukan proses konseling dengan Bu Dinda ini. Saya merasakan kayak lega, bisa cerita dengan sepenuh hati dengan apa yang saya hadapi permasalahan ini dari dulu. Oke, saya juga senang Mbak Puput bisa bercerita kepada saya, terus dan percaya kepada saya. Nanti mungkin kalau masih sedikit, nanti kita akan bertemu lagi di hari Rabu jam 11 ya Mbak Puput untuk masukkan proses konseling yang kedua. Oke. Setelah ini Mbak Puput ada perkuliahan atau bagaimana? Oh iya, kebetulan saya itu Bu mau ada kelompokan. Oke. Saya langsung pamit undur diri. Iya Bu ya, terima kasih banyak ya Bu Dinda ya. Terima kasih Mbak Puput, saya senang bertemu dengan Mbak Puput. Mari Bu Dinda. Ya. Assalamualaikum.